ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang berkat karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di ruang Zoom hari ini. Ya insyaallah kita di sini bersama-sama akan menuntut ilmu bersama dengan Ustaz Hasan Zuhri. Semoga Allah mudahkan urusan semuanya dan kita doakan semoga teman-teman yang belum bisa bergabung dengan kita semua. Salawat serta salam tak lupa mari kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk mengikutnya, termasuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terus membela agamanya Rasulullah, membawakan dakwahnya, dan semoga kita bertemu di telaganya di hari hisab kelak. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Gimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat di hari siang puasa, Masya Allah. Di puasa yang udah di hari ke-8, semoga Allah masih terus berikan semangat kepada kita semua, terus menjaga ibadah-ibadah kita, kualitas ibadah kita, dan semoga kita semua selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa sekali di siang hari ini, terik ya, Masya Allah. Kalau saya di Wita sudah jam 2:30. Masya Allah, kangen sama semuanya ya. Kayaknya sudah lama nggak kajian SOK. Alhamdulillah Allah kasih izin untuk kita semua bertemu di kajian hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Afifah Diarjo sebagai MC di sini. Oh iya, kita mulai kajian kita dulu hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya bacakan dulu urutan kajian acara hari ini, yaitu pertama pembukaan oleh MC, yang kedua tilawah dan terjemahan, ketiga materi, keempat pertanyaan seputar materi, dan kelima dibacakan doa. Tadi udah ya dibuka dengan saya, dan agenda berikutnya yaitu tilawah, agar acara hari ini lebih berkah, kita dengarkan tilawah dan terjemah oleh Ustazah Husna Izzati. Pada Ustazah Husna, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang besar Ustazah? Kurang besar ya? Iya. Sekarang bagaimana Ustazah? Ya, sudah terdengar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah saya akan membacakan tilawah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Berikut terjemahnya ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda di antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya. Yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Ya, shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustadzah Husnaizati yang telah membacakan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Semoga yang baca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Berlanjut ke acara berikutnya, langsung saja materi yaitu kajian Ramadan bersama dengan Ustadz Hasan Zuhri LC. Kepada Ustadz, saya persilahkan. Terima kasih banyak Ustazah Afifah dan Ustazah Husna yang tadi sudah baca Al-Quran. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang kita rasakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, yang dengan iman tersebut kita merasakan betapa istimewanya sekarang kita sedang berada di sana, di sebuah waktu yang sangat istimewa. Dan keistimewaan waktu ini tentu hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman saja. Keistimewaan Ramadan ini hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman saja. Itu karenanya tadi seperti yang dibacakan oleh Ustazah Husna, rangkaian ayat-ayat Ramadan itu dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Betul, maslahat dirasakan oleh seluruh alam, bukan hanya manusia. Bahkan manusia yang tidak beriman pun merasakan keteduhan, kenyamanan karena Ramadan ini datang, dan merasakan dari yang dirasakan oleh orang-orang beriman tersebut sampai kepada mereka. Tapi yang paling merasa istimewa dengan bulan ini adalah orang-orang yang beriman. Terutama istimewa dalam hal mereka menghargai waktu ini. Nah, disebutkan ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari yang dapat dihitung dengan jari saja, antara 29 atau 30 hari dari jumlah total selama setahun 365 hari. Itu hari yang sedikit saja, per 12 ya, satu bulan berbanding 12 atau 11 bulan yang lain. Oleh karena itu kajian siang ini pun istimewa, melebihi istimewanya kajian-kajian kita sebelumnya di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, di bulan-bulan sebelumnya. Oleh karena itu mari kita rasakan keistimewaan itu, dan alhamdulillah kita bersyukur karena kita diistimewakan menjadi orang-orang yang beriman, yang berjumpa dengan Ramadan. Wabil khusus hari ini diistimewakan dengan satu lagi tambahan, yakni semoga kita menjadi ahlul Quran, yang juga siang hari ini kita akan membahas khususnya dalam tema Al-Quran. Baik, minta tolong yang jadi host, saya bisa share lewat laptop ini, yang kedua. Ustadz sudah dijadikan host, Ustadz. Yang satunya bisa saya masuk dengan 2 akun nih, dari laptop satunya. Yang bisa kayaknya yang dari HP nih, biar saya fokus nanti tidak bolak-balik gitu. Atau bisa diubah? Sebentar. Ada satu lagi dengan nama yang sama, tapi tidak ada video. Baik. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Para akhwat, para ummahat, rahimakunallah. Sebentar. Baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengaitkan Ramadan dengan puasa, dan itu menjadi satu kewajiban yang sudah disepakati oleh seluruh kaum mukminin ya,
baik ulamanya maupun orang awamnya, yakni semua orang beriman wajib berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala gandengkan Ramadan ini dengan Al-Qur'an. Sebagaimana dalam firman-Nya di ayat yang tadi dibaca juga di antaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan ala safarin iddatun min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia menurunkan Al-Quran yang mulia melalui malaikat yang mulia kepada Nabi yang mulia pada bulan yang mulia. Semua kemuliaan ini saling menambahkan satu dengan yang lain. Ketika kita menyebut Ramadan sebagai bulan yang mulia, maka salah satu sebabnya adalah karena Al-Quran turun pada bulan tersebut. Dan sebaliknya, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan menambah kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena di bulan Ramadan kaum mukminin sedang dalam keadaan terbaiknya. Yang biasanya tidak pernah puasa, saat itu puasa. Yang biasanya jarang sekali qiyamul lail, maka umumnya qiyamul lail. Jadi Ramadan dan Al-Quran ini saling memuliakan satu sama lain. Dan itulah di antara hikmah kenapa Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda. Nah, turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan itu ada dua penjelasan. Yang pertama, Ibnu Abbas mengatakan Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, yang dapat kita lihat meskipun tidak tahu seberapa jauh jaraknya gitu ya. Itu batas jarak pandang kita bisa melihat sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu juga dikuatkan dalam surat Al-Qadr yang kita sama-sama hafal, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Nah, itu satu. Jadi itu terjadi pada bulan Ramadan. Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz di sisinya ke langit dunia atau ke Baitul Izzah. Yang nanti dari Baitul Izzah ini Allah turunkan secara berangsur-angsur, secara bertahap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih selama 13 tahun ya. Atau selama 22 tahun atau 23 tahun. 22 sampai 23 tahun Al-Quran turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan turun pertama kali pada bulan Ramadan. Yang berangsur-angsur itu turun pertama kalinya pada bulan Ramadan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, penulis kitab Sirah Ar-Rahiqul Maktum, yang memenangkan perlombaan penulisan sirah Nabi oleh Rabithah Alam Islami ya. Beliau bahkan menuliskan bahwasanya wahyu pertama yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi pada malam Senin, tepatnya pada 21 Ramadan. Belum ada tahunnya ya, karena kan Hijriyah itu dihitungnya nanti di zaman Umar bin Khattab. Jadi belum, bahkan sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Atau
Yang ada saat itu adalah penanggalan Masehi 10 Agustus 610 Masehi. Jadi dua makna ini yang menjelaskan Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Dari Allahul Mahfuz ke Baitul Izzah seluruh Al-Quran sekaligus. Kemudian turun pertama kali ke dunia, ke bumi, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pada bulan Ramadan di tahun 610 Masehi. Nah, di selain Ramadan kita sudah pernah membahas ini juga di Atibian ya, bahwasanya baca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran itu salah satu ibadah yang paling utama dan sesungguhnya paling mudah ya, paling mudah karena tidak disyaratkan seperti sholat misalnya yang harus tidak banyak bergerak, atau tidak seperti zakat yang harus disyaratkan memiliki nisab, sudah haul, atau seperti puasa yang menahan diri dari subuh sampai maghrib. Maka Al-Quran itu cenderung lebih santai ngerjainnya. Bisa kapan saja, di mana saja asal suci, bahkan bisa disambi dengan yang lain gitu ya. Ibu-ibu sambil masak, bapak mungkin sambil jalan ke tempat kerja gitu, itu bisa sambil tilawah Al-Quran. Tentu nanti kalau yang seperti tadi itu kalau kita merojaah hafalan gitu ya. Nah, di bulan yang biasa saja Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada pembaca Al-Qur'an itu dengan janji yang luar biasa hebatnya, dan janji Allah itu maha benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Kemarin disampaikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan balasan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Karena seolah-olah satu huruf gitu ya, alif lam mim, satu kata. Walakin alifun harfun, tetapi alif itu satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Dan mahalnya balasan Allah Subhanahu wa taala itu terlihat dari cara Allah menghargai bacaan Al-Qur'an kita. Dihargai bukan saja kalau kita menghatamkan Al-Qur'an atau membaca satu juz atau membaca satu lembar, satu halaman, setengah halaman, satu baris, enggak. Bahkan ngitungnya tuh per karakter, per huruf. Allah balas itu, Allah beli itu dengan balasan yang terbaik, yakni satu huruf diberikan balasan sebanyak 10 kali lipatnya. 10 kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang baca satu huruf dari Al-Quran. Ini di bulan-bulan biasa. Tentu saja di bulan yang istimewa ini Allah Subhanahu wa taala istimewakan bagi orang-orang yang beral-Quran. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan, man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwah. Barang siapa yang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dengan berbuat kebaikan yang sifatnya itu tidak fardu, sunnah, itu kaman adda faridatan fi ma siwah, seperti kita berbuat yang wajib di selain Ramadan. Jadi seandainya membaca Al-Quran itu sunnah gitu ya. Karena buat kita tuh ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu ya ada sebagian dari Al-Quran, ma tayassara minal Quran, yang kita biasa baca Al-Quran, ada yang 1 juz, ada yang setengah juz. Atau kalau punya hafalan berarti punya kewajiban murojaah harian yang masing-masing orang beda gitu ya. Itu wajib. Yang selebihnya maka itu sunnah. Katakan yang sunnah saja itu sama dengan nilainya dengan yang fardu di luar Ramadan. Itu artinya berlipat lagi.
Karena sebaik-baik sunnah tidak pernah mengalahkan yang fardu. Di Ramadan yang sunnah sama dengan yang fardu di luar Ramadan. Wa man adda fihi faridatan kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang mengerjakan satu ibadah fardu di bulan Ramadan, maka seperti dia mengerjakan 70 ibadah fardu di selain Ramadan. Kalau dalam konteks tilawatul Quran misalnya, ada di antara kita yang punya kewajiban memurajaah sehari 1 juz misalnya gitu ya. Maka itu fardu, harus selesai. Yang kalau nggak selesai dikodok besoknya gitu ya. Nah, maka itu sama seperti 70.000 fardu di selain Ramadan. Jadi berlipat-lipat sampai kita kadang hitungnya itu tidak lagi bisa gitu ya. Itu menandakan betapa istimewanya bulan Ramadan. Al-Quran sendiri sudah istimewa, membacanya istimewa, ditambah kita membacanya di bulan Ramadan, bulan di tempat Al-Quran diturunkan. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita itu ya sepanjang hayatnya beral-Quran. Dikatakan tidak ada satupun yang menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Quran. Nabi mengaji ketika beliau duduk, pernah sambil duduk, pernah sambil berdiri, pernah sambil jalan, pernah sambil rebahan bahkan. Jadi yaqra'ul Qur'ana fi kulli ahwalihi. Di segala keadaan Nabi membaca Al-Quran. Kecuali satu saja yang menghalangi Nabi baca Quran. Illal janabah. Kecuali saat beliau junub. Ketika beliau setelah berhubungan suami istri, itu ya beliau nggak baca Quran. Sampai nanti kemudian mandi besar ya. Nah, kemudian nggak lepas lagi dari Al-Quran. Begitu terus. Itu sepanjang waktu. Di Ramadan, maka beliau punya keistimewaan interaksi dengan Al-Quran. Apa itu? Ini disebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan puncak kedermawanan Nabi adalah pada bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Saat beliau Ramadan adalah saat beliau ditemui oleh malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan malaikat Jibril menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiap malam di bulan Ramadan. Untuk apa? Bayudarisuhul Quran. Untuk bermudarosah Al-Quran. Untuk mempelajari Al-Quran. Dan mudarosah ini maknanya sangat luas ya. Termasuk diantaranya yang di masyarakat kita dikenal sebagai tadarus. Tilawah baik masing-masing maupun bersama di masjid bergantian. Itu juga termasuk makna tadarus yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Salah satu maknanya juga adalah tadarus itu kita mempelajari maknanya. Nah, kalau dulu Nabi begitu diwahyukan sudah paham. Kalau sahabat tidak otomatis langsung paham. Oleh karena itu ada sebagian sahabat yang kadang harus bertanya kepada Nabi tentang makna 1-2 ayat atau 1-2 kata dalam ayat. Nah, kalau kita maka mempelajari Al-Quran itu ada lebih lagi ya. Mempelajari cara bacanya, tajwid, tahsin, mempelajari maknanya, membaca terjemah, belajar tafsir, belajar bertadabbur. Itu semua dalam kategori fayudarisuhul Quran. Dan istimewa lagi termasuk dalam makna mudarosah adalah yakni mu'arodoh. Dan itu dikuatkan dalam riwayat yang lain yang di bawahnya. Anna Jibril alaihi salam kana yu'ariduhul Quran kulla amin marratan. Bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam itu bermu'arodoh Al-Quran. Saling menyetorkan dan nyimak Al-Quran kulla amin setiap tahun rotan sekali, yakni pada bulan Ramadan. Wa nahu fi amifatihi marrataini, kecuali di Ramadan terakhir Nabi
Nabi bermu'arah pada malaikat Jibril banyak. Apa tuh mu'arah? Mu'arah itu malaikat Jibril menelakkan ulang semua wahyu yang sudah turun terus. Dari tahun bertambah ya. Nabi masih hidup, wahyu berjalan. Katakan nih, yang pertama 5 juz katakan ya. Nanti tahun kedua turun 1 wahyu, turun 2 wahyu, sehingga terkumpul lagi. Itu ditelakan ulang. Kemudian Nabi SAW menyetorkan ulang semua yang sudah turun dari wahyu di tahun tersebut. Dari tahun pertama sampai Ramadan terakhir, beliau setoran kepada malaikat Jibril. Jadi setoran Nabi dicek secara berkala tiap tahun itu hanya terjadi pada bulan Ramadan, tidak pada bulan-bulan yang lain. Di bulan yang lain wahyu turun saja. 1, 2, 3, 4 gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Sehingga ada sabab nuzul, ada pertanyaan dari masyarakat Mekah, maka Allah menurunkan wahyu. Ada kebutuhan menjawab sebuah permasalahan, maka turun wahyu, dan seterusnya. Begitu setiap tahun. Tapi ketika Ramadan datang, yang tadinya itu turun secara bertahap dikumpulkan. Dibacakan ulang oleh malaikat Jibril semua yang sudah turun, dan diurutkan ya. Karena kan tertib mushafi, urutan dalam mushaf itu kan tidak sesuai dengan urutan turun. Nah, kenapa? Karena urutan mushaf itu demikian yang sudah ada di Lauhul Mahfuz, yang turun ke Baitul Izzah emang demikian. Mushaf kita saat ini yang sudah tertulis itu sama dengan mushaf yang sudah ada di Baitul Izzah. Persis urutannya. Hanya saja urutan turunnya itu enggak dari Al-Fatihah ke Al-Baqarah, enggak. Kenapa? Karena disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu itu dengan hikmahnya Allah gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan Nabi. Nabi butuh jawaban sebuah pertanyaan, turunkan. Jadi urut dari Al-Fatihah ke An-Nas gitu ya, turunnya. Sehingga itu pun dari tahun ke tahun demikian dicek lagi oleh malaikat Jibril, dan setiap dicek itu selalu sempurna. Tidak seperti kita gitu ya. Ada 1-2 kesalahan, itu pun masih diampun, dimaafkan. Masih mumtaz saja gitu, ada 1-2 kesalahan. Tapi kalau Nabi tidak sama sekali. Semua yang disetorkannya adalah benar sebagaimana dulu ketika diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Itu istimewanya Nabi SAW berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, pesannya buat kita, maka mari kita juga punya hubungan yang istimewa dengan Al-Quran. Kalau Nabi nggak dibahas lagi, kuantitas tilawah itu nggak dibahas lagi, karena udah selesai gitu ya. Tadi yang saya katakan, tidak ada yang menghalangi Nabi dari baca Al-Quran, kecuali janabah saja. Di luar Ramadan maupun di Ramadan, selesai masalah itu. Nah, kalau kita kan masih punya PR. Tilawah saja masih punya PR. Artinya, kalau kita di luar Ramadan sudah biasa tilawah, alhamdulillah. Apalagi sudah ada rutin harian yang kita tidak meninggalkan hari kecuali sudah bertilawah sekian halaman atau sekian juz gitu ya. Maka di Ramadan tinggal melipatkannya saja. Tinggal melipat gandakan kualitas dan kuantitasnya. Terutama kuantitas ya. Karena kalau kualitas itu butuh waktu yang panjang. Kualitas bacaan butuh waktu yang panjang. Kualitas menghayati tadabbur butuh waktu yang panjang. Tapi kalau kuantitas itu bisa ditingkatkan cepat gitu. Tidak seketika, tapi bisa cepat. Lebih cepat kuantitas daripada kualitas membaca Al-Quran. Dan itu bisa langsung kita naikkan di Ramadan. Termasuk dalam riwayat ini juga berarti ada baiknya lembaga-lembaga tahfidzul Quran, termasuk kita yang bergabung di Hufadz Online ini, setiap Ramadan ada wisuda, ada murajaah ya. Murajaah semua hafalan kita diteskan ulang kepada guru kita. Seberapapun yang sudah punya 5 juz diujikan 5 juz, yang sudah punya Ad-Duha sampai Anas ujikan itu, yang punya juz 30 ujikan itu. Paling tidak
Kalau di luar Ramadan ada mungkin kalanya turun hafalan kita, tidak semutkin ketika setoran awal, maka ketika Ramadan itu sarana buat kita mengembalikan ulang hafalan kita. Dan itu dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnah ya. Itu sunnah. Mengembalikan hafalan ketika Ramadan itu sunnah. Bukan berarti di luar Ramadan kita lupakan, enggak. Gak usah kita lupakan. Nah, itu udah ada gangguan, ada godaan, ada fitnah gitu ya. Kita sudah berusaha merajaah, sekalipun manusiawi ada 1-2 yang terlupa, terlewat gitu ya. Apalagi kalau ditinggalkan naudzubillah min dzalik gitu. Dan itu bukan kita insya Allah. Tetap kita menjaganya di luar Ramadan, tetapi dibuktikan, diujikan, dan insya Allah lulus di Ramadan. Jadi setiap Ramadan kita mungkinkan kembali hafalan kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicek bacaannya oleh gurunya, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Ini interaksi Nabi kepada Al-Quran yang sangat istimewa yang hanya terjadi di bulan Ramadan. Dan ternyata itu juga diikuti oleh para salafus soleh dari generasi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sehingga kita mendapatkan banyak sekali riwayat tentang istimewanya mereka beral-Quran. Saya di sini hanya menukilkan 5 di antaranya yang sangat populer gitu ya. Yang pertama misalnya Imam Malik bin Anas, salah satu ulama madhab fikih ya. Beliau meliburkan pelajaran hadis untuk fokus tilawah Al-Quran. Ini seperti mengkritik kajian kita siang ini ya. Beliau meliburkan kajian hadis. Mungkin kalau kita bisa dimaklumi karena berhubungan dengan Al-Quran. Atau porsinya sangat sedikit lah ya. 2 pekan sekali hanya 1-2 jam gitu. Mungkin kajian hari ini nggak lama-lama, nanti selebihnya waktunya buat tetap tilawah Al-Quran. Jadi beliau kan punya majelis hadis ya di Masjid Nabawi dulu di Madinah yang diikuti oleh para ulama-ulama senior. Nanti salah satu muridnya adalah Imam Syafi'i ya. Ketika Ramadan beliau meliburkan. Jadi kalau di masyarakat kita ada tawakufan misalnya ya, tawakufan pengajian itu ya ada benarnya gitu. Dalam makna agar fokus ngaji. Atau kalau pengajiannya masih diganti isinya gitu. Dengan menambahkan porsi tilawah yang lebih banyak masing-masing misalnya. Itu bagus karena kadang kalau nggak difasilitasi bersama masyarakat umum terutama, ya khawatirnya mereka nggak ngaji sama sekali gitu. Atau kurang. Makanya kita tetap kalaupun nggak berhenti, nggak libur Ramadan, difasilitasi saja. Tapi acaranya diganti, lebih banyak ngaji buat masing-masing. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah khatam 60 kali di bulan Ramadan. Dan ini sangat masyhur sekali, populer sekali gitu ya. Kita nggak usah bertanya bagaimana Imam Syafi'i mentadabburi ayat. Saya pernah menyampaikan ya, semalaman beliau nggak tidur, berwudu isya untuk sholat subuh, gara-gara mikirin 1 ayat. Itu kurang tadabbur apa gitu kan. Artinya ada kalanya beliau kalau bertadabbur sangat dalam, ada kalanya beliau mengejar kuantitas gitu ya. Sehingga dua hal ini nggak usah dipertentangkan dan nggak usah bingung. Tinggal bagi waktu saja. Ada waktu di mana kita ngejar khatam, ada waktu di mana kita ngejar faham. Dengan baca terjemah, dengan baca tafsir, dengan ikut kajian. Tinggal bagi waktu aja. Jangan sampai gara-gara kita bingung pada akhirnya nggak ngerjain dua-duanya. Khatam enggak, paham enggak juga gitu. Itulah orang-orang yang merugi gitu ya. Imam Syafi'i mencontohkan dua-duanya. Tadabbur iya, khatam juga nggak kalah gitu ya. Jangan sampai dengan alasan tadabbur nggak khatam. Dengan alasan khatam nggak tadabbur gitu kan. Itu nggak seperti itu. Dua-duanya bahkan saling melengkapi. Yang tadaburnya bagus, khatamnya lebih nyaman. Yang bisa khatam, insya Allah ada waktu buat tadabur gitu kan. Nah, kemudian di antara contoh salafus saleh yang lain, Imam Qatadah, salah seorang mufassir ya, biasa khatam tiap 7 hari di luar Ramadan. Saat Ramadan tiba, beliau meningkatkannya dan hanya dalam 3 hari saja bisa khatam Al-Quran.
Bahkan di 10 malam terakhir Ramadan yang diperintahkan kita untuk i'tikaf di masjid, beliau bisa khatam tiap malam. Itu betapa istimewanya salafus soleh yang meningkatkan interaksinya terhadap Al-Quran. Sa'id bin Jubair khatam tiap 2 malam. Imam Bukhari khatam di Ramadan tiap siang 1 kali dan khatam di Qiyamul Lail tiap 3 malam. Nah, jadi berapa tuh? 30, siangnya 30 juz ya kurang lebih, malamnya 10 juz, 40 khatam. Dan itu tidak menghalangi mereka untuk tetap beraktivitas gitu kan. Itulah keberkahan waktu-waktu mereka. Keberkahan waktu mereka sehingga hari ini kita bingung bagaimana mereka bisa khatam sekian kali. Mungkin mereka kalau lihat kita sekarang bingung, kok ada seorang muslim Ramadan nggak khatam gitu. Bingung sekali itu, nggak masuk logika mereka gitu. Sebagaimana kita bingung kok bisa mereka khatam sekian banyak, mereka bingung kok ada sekian muslim yang nggak khatam di Ramadan gitu. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Nah, semoga ini kalau pas online sudah selesai lah masalah khatam, minimal banget sekali, minimal ya. Itu bisa lebih dari itu. Atau yang belum terbiasa maka kita bisa nanti bertahap menggolkan itu gitu ya. Bisa menuju ke sana insya Allah secara perlahan. Baik. Nah, bagaimana dengan riwayat yang melarang khatam kurang dari 3 hari? Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melarang Abdullah bin Amr bin As. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, wahai Nabi, aku bisa lebih cepat dari itu. Kalau begitu khatamkan dalam 20 hari. Aku masih bisa lebih cepat, wahai Rasul. Kalau begitu khatamkan dalam 10 hari. Aku masih sanggup lebih dari itu, wahai Rasul. Khatamkan dalam 7 hari. Aku masih kuat, wahai Rasul. Khatamkan dalam 3 hari dan jangan kurang dari itu. Niscaya kamu akan tidak bisa mengambil apapun dari Al-Quran. Nah, para ulama mengatakan, di antaranya adalah Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan bahwasanya larangan ini sifatnya umum. Kalau menjadi kebiasaan sepanjang tahun. Tapi larangan ini akan hilang dengan sendirinya, artinya akan dihapus dengan kekhususan, terutama di tempat-tempat istimewa atau di waktu-waktu istimewa. Apa contohnya? Di tempat istimewa misalnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ketika kita alhamdulillah umroh gitu ya. Atau kalau belum semoga diberikan kesempatan umroh atau haji, maka istimewa. Nah, jadi larangan khatam kurang dari 3 hari hilang kalau kita berada di Masjidil Haram misalnya, atau Masjidil Aqsa atau Masjid Nabawi. Itu dari sisi tempat. Dari sisi waktu, maka di Ramadan adalah waktu yang istimewa, maka larangan itu hilang. Maka nggak ada pertanyaan kok bisa Imam Syafi'i bisa khatam 60 kali, artinya dalam sehari khatam 2 kali. Berarti bertabrakan dong dengan larangan Nabi. Enggak. Karena Ramadan bulan yang istimewa, bulan yang khusus, sehingga larangan tadi hilang gitu ya. Maka kita dicontohkan oleh para salafus saleh tadi bagaimana mereka menghatamkan Al-Quran. Saya sengaja tampakkan yang istimewa-istimewa ini dan mungkin buat kita biar berpikir kok mereka bisa seperti itu gitu ya, agar kita ini seimbang gitu. Melihat hari ini banyak orang yang nggak khatam, ternyata dulu banyak gitu. Baik, itu interaksi Nabi dan para salafus saleh terhadap Al-Quran yang sangat istimewa di bulan Ramadan. Dan terutama itu di malam hari. Karena mudarosah Nabi kepada malaikat Jibril itu di malam hari, anal murilan.
bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tilawah kita di malam hari itu lebih utama daripada tilawah kita di siang hari di Ramadan. Dan sesungguhnya buat kita ini lebih sesuai ya, lebih sesuai nampaknya. Allahu alam. Tapi menurut saya lebih sesuai. Buat para bapak-bapak misalnya kalau siang aktivitas kerja, kan mau nggak mau, hanya ada waktu sedikit saja. Nah malam itu ya selesai kerja, waktunya istirahat. Artinya ya harus mengambil sebagian dari waktu istirahatnya buat beral-Quran. Ibu-ibu mungkin yang di rumah kalau siang harus mengasuh, menyiapkan anaknya dan lain sebagainya gitu ya. Kalau malam ya mereka sudah istirahat, kesempatan tuh. Memang harus mengambil sebagian waktu istirahatnya. Tapi itu lebih mudah daripada kalau siang kita harus menyampingkan hak-hak manusia, hak keluarga, hak teman gitu kan. Apalagi hak pekerjaan yang merupakan kewajiban kita, nggak boleh gitu ya. Nggak boleh kita bolos kerja buat hataman, nggak boleh itu. Itu nanti bertabrakan dengan maslahat umum gitu kan. Nah, kalau malam hari lebih mungkin. Dan itu lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam malam hari itu tanqati'u fihi syawagil. Tadi kesibukan-kesibukan kita telah berhenti. Tinggal istirahat saja dan itu hak kita sendiri. Kalau kita mau mengering hak kita kan itu nggak masalah gitu. Dan di Ramadan harus kita kurangi karena keistimewaan waktu ini. Watajtami'u fihil himam. Kita muri Al-Quran untuk menyelami makna-maknanya gitu ya. Itu lebih fokus daripada di siang hari. Wa yatawata'u fihil qalbu wal lisanu ala tadabbur. Oleh karena itu dengan suasananya yang hening, dengan sedikit orang yang masih bangun gitu kan, maka di sana lebih memungkinkan kita untuk tadabbur. Dan itu dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sungguhnya bangun malam untuk kita di antaranya tilawatul Quran itu lebih kuat dan lebih masuk ke dalam jiwa kita gitu. Nah, itu membaca Al-Quran di malam hari, terutama membacanya di Qiyamul Lail. Terutama membacanya di Qiyamul Lail. Dan mengenai Qiyamul Lail ini, maka kalau kita punya hafalan, lebih baik, lebih utama kalau kita baca dari hafalan. Tapi kalau hafalan kita dikit, banyak nih di mihrab masjid, mushaf yang besar gitu ya, dibuka itu juga nggak apa-apa, terutama dalam sholat sunnah. Karena dalam sholat sunnah itu ada keringanan yang tidak ada pada sholat fardu. Kalau sholat fardu sebaiknya yang kita hafal saja. Tapi kalau sholat sunnah, qiyamul lail maka nggak apa-apa, baca dari mushaf gitu ya. Qiyamul lail dalam mana qiyamul lail yang sendiri. Nah, qiyam Nabi di Ramadan itu istimewa dan ini berkaitan dengan tilawatul Quran Nabi. Kalau kita sering mendengar bagaimana Nabi pernah di suatu malam berqiyamul lail dengan qiyamul lail yang sangat panjang, sampai-sampai ada salah seorang sahabat Nabi, Hudzaifah bin Al-Yaman, beliau mencoba untuk menjadi makmum Nabi. Dan ketika mencoba itu, beliau merasakan betapa beratnya, panjangnya qiyamul lail Nabi. Ternyata Nabi baca Al-Baqarah. Hudzaifah menyangka ini paling 100 ayat, kemudian rukuk dan sujud dan meneruskan gitu ya. Ternyata lewat 100, paling 200 nanti akan rukuk. Ternyata itu juga belum. Paling nanti sampai akhir Al-Baqarah akan rukuk. Ternyata enggak juga. Nabi melanjutkan sampai surat An-Nisa sampai surat Ali Imran. Nah, dulu urutannya seperti itu. Atau ini menandakan bolehnya kan, kita kemarin boleh kalau antar surat itu acak boleh. Yang nggak boleh antar dalam satu surat gitu ya. Nah, sampai setelah Ali Imran
yang setelah An-Nisa berarti. Fama shallar raka'ataini hatta ja'ahu Bilal fa'adzanahu bis-shalah. Dan tidaklah Rasulullah menyelesaikan sholat itu kecuali nggak lama dari itu azan Bilal berkumandang tanda waktu subuh sudah datang pada malam tersebut. Ini menandakan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat panjang berqiyamul lail di bulan Ramadan. Ya semalam suntuk, Atau Nabi tidur di awal waktu setelah tarawih, kemudian istirahat, kemudian sebentar saja setelah itu baca Al-Quran dalam sholatnya, dalam qiyamul lail yang sangat panjang itu. Di mana tadi Hudzaifah bin Al-Yaman itu sempat pengen meninggalkan Nabi gitu ya, manusiawi sekali, tapi beliau paksakan diri. Nggak boleh, saya sudah menjadi imam, jangan ninggalin imam sendirian gitu kan. Nah, itu qiyam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Ramadan, di mana dalam qiyam itu beliau memanjangkan tilawatul Qur'annya. Wa qad ruwiya an Nabi Dzarrin anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qama bihim lailata 23 ila thuluthil lail. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berqiyamul lail pada malam yang ke-23, dan ini mengimami manusia saat itu berarti ya, mengimami masyarakat itu sampai sepertiga malam pertama. Jadi kalau kita mau bagi nih, malam itu kan kurang lebih dari jam 6 sampai jam 4 ya kalau di kita ya. Jam 6 sampai jam 4. Ada berapa jam tuh? Jam 6 sampai jam 4. 6 plus 4 ya, ada 10. Katakan kalau 9 saja, semalam itu dibagi 3 jam per sepertiganya. 3 jam itu ya kalau dari sore 6, 7, 8. Nanti 9, 10, 11. Apa 3 jam? Sebentar. 6 sampai 12, 6, kemudian tambah 4 ya, 10. Oke. 7, 8, 9. Jadi pada malam ke-21 kurang lebih sampai jam setengah 10 gitu ya kalau kita ukur sekarang. Kemudian itu naik walailata 25 ila nisfil laili. Pada malam ke-25 beliau berqiyamul lail sampai tengah malam. Jam 11, 12 baru selesai gitu ya. Salat tarawihnya gitu. Faqalu lahu lau nafal kana baqiyata lailatina. Kenapa engkau tidak? Bahkan para sahabat tuh nunggu gitu. Kenapa engkau tidak seluruh malam saja gitu? Saking semangatnya mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada kita keutamaan, dan ini penting buat kita ya. Innar rajula, seseorang idza shallama al imami, kalau dia sholat bersama imam, hatta yansorifa, sampai imam selesai, kutiba lahu baqiyata lailatihi, maka dia tercatat seperti orang yang qiyamul lail semalam suntuk. Apa syaratnya? Syaratnya adalah kita mengikuti imam. Dan ini penting nih, penting. Jangan kita menjadi orang yang tarawih, misalnya imamnya 23, 8 sudah pergi. Itu tidak beradab ya, atau kurang adabnya. Kalau emang mau 8 ya cari yang dari awal 8 gitu ya. Karena beda biasanya. Kita kan melihat di Indonesia terutama, anehnya yang 8 tuh umumnya lebih lama daripada yang 23 ya. Yang 8 tuh mungkin setengah jam, yang 23 itu cukup seperempat jam saja gitu. Atau dan kelipatannya. Jadi kalau mau ambil yang 8 ya dari awal ambil yang 8. Nah, kalau dulu para sahabat, para salafus soleh itu rakaat tarawih itu nggak masalah. Karena sama mereka, sama durasinya gitu ya. Sama-sama 3 jam, sama-sama 4 jam. Nah sebagian mereka ada yang kuat berdirinya. Maka dipanjangkan bacaannya sehingga rakaatnya jadi sedikit. Ada di antara mereka yang kuat banyak rukuk sujud. Kalau berdiri lama nggak kuat. Entah ngantuk, entah kakinya keberatan beban gitu kan. Sehingga harus banyak rukuk sujud, sehingga banyak rakaatnya. Itu salah satu hikmah adanya variasi rakaat dalam tarawih. Gitu. Yang pasti sebaiknya kita tidak meninggalkan imam kita.
Oleh karena itu kita sesungguhnya ya semoga sih masjid rumah kita itu yang paling nyaman kita ikuti gitu ya, sehingga kita nggak ada fitnah nih. Dan kadang kita mau pilih masjid yang lain gitu nggak enak dengan tetangga kita dan lain sebagainya gitu. Kalau di tempat kami sih alhamdulillah nggak masalah. Mau di mana saja boleh, bahkan kita bisa safari tarawih gitu ya, bisa hunting imam-imam yang nyaman kita ikuti. Itu seru kalau bisa seperti itu. Nah, prinsipnya ikuti imam sampai selesai, sampai witir, maka tercatat dia seperti qiyamul lail semalam suntuk. Padahal kita nggak semalam suntuk, hanya setengah jam atau 1 jam saja. Nah, itulah 3 hal hubungan antara siam, qiyam, dan Al-Quran. Kalau siam jelas ya, kewajiban utama ketika Ramadan, dan kalau hubungannya tadi dengan turunnya Al-Quran, maka Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan dalam keadaan kaum muslimin sedang bersiam, sedang berpuasa. Dan keadaan jiwa mereka yang puasa itu lebih siap untuk menerima Al-Quran. Kalau hari ini, orang yang puasa lebih siap untuk mengaji, kurang lebih. Nah, siam dan qiyam Allah janjikan kepada kita untuk diampuni dosa. Man shoma Ramadhana, man qoma Ramadhana, imanan wa ihtisaban. Dengan penuh iman, dengan penuh ihtisab, kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah ampuni dosa masa lalunya. Nah, itu hubungan siam dengan qiyam. Nah, ada hubungan lain antara siam dan Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Musnad Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau mengatakan, as-siyamu wal qiyamu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Dalam riwayat lain, as-siyamu wal Qur'an yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam. Karena dalam qiyam kan ada tilawatul Qur'an tadi ya, memanjangkan bacaan Al-Qur'an. Yaqulu siyam. Puasa mengatakan, "Ai Rabb, wahai Rabb, mana'tuhu ta'ama wa syaraba bin nahar fa yasfa'an." Sesungguhnya aku, kata puasa, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, telah mencegah orang yang berpuasa dari makan, dari minum, dan dari segala yang membatalkan puasa. Wa yaqulu bil Qur'an mana'tuhun nauma bin nahari fasyafa'ni fi. Begitupun Al-Qur'an mengatakan, aku telah mencegahnya orang yang membaca Al-Qur'an dari tidur, dari istirahat di malam hari. Atau di sebagian malam harinya. Harusnya dia istirahat, tapi dia entah bangun cepat atau tidur lambat gitu ya. Lebih baik memang bangun cepat. Kalau biasanya di luar Ramadan kita bangun jam 4 misalnya, maka di Ramadan harus lebih cepat. Karena ada sahur. Sebelum sahur sebaiknya ada tambah qiyamul lail, tahajud misalnya. Tambahkan. Dalam tahajud itu bisa nambah panjang Al-Quran daripada biasanya, atau setelah tahajud sempatkan beberapa ayat Al-Quran, barang 1 halaman, 2 halaman gitu ya, agar kita tercatat sebagai orang yang membaca Al-Quran di malam hari. Nah, terakhir saya ingin katakan, saya ingin mengajak ya, ada hal-hal yang semoga buat teman-teman yang bisa atau mau merencanakan yang istimewa di tahun ini, maka sebaiknya teman-teman yang punya hafalan ini beres hafalannya di 20 hari pertama. Ini mencontoh Nabi tadi ya, menyetorkan hafalannya kepada gurunya. Atau kalau nggak disetorkan, minimal diujikan. Kalau setorkan butuh waktu lama, 1 juz misalnya butuh waktu 1 jam. Kalau diuji bisa cukup dengan setengah jam atau bahkan 1/4 jam saja, tergantung berapa soal. Nah, saya mengajak teman-teman yang punya hafalan Quran itu termurojaah semua, kembali mungkin semua hafalannya di 20 hari pertama ini. Dan kita bisa mulai dari sekarang, kalau belum berarti mulai hari ini bismillah. Pelan-pelan kita hubungi guru kita, murabbiyah kita, atau musyrifah kita di Hufaz Online, atau mungkin Hufaz Online sudah punya program gitu ya. Nah, kalau itu sudah diuji dan sudah lulus, artinya sudah bagus nih bacaan juz kita yang di murojaah itu, maka bacalah di qiyamul lail kita, panjangkan.
Alhamdulillah misalnya juz 30 udah beres nih, pakai di Qiyamul Lail. Kita baca kalau pas sendiri ya. Kalau pas nggak tarawih nih, pas sendiri malam hari itu baca dari An-Naba, dari An-Nazi'at, Abasa, dan seterusnya. Pun begitu dengan juz-juz yang lain. Jadi langsung dipraktekkan, mumpung masih anget, barusan distorkan atau diujikan, langsung diangetin terus, jangan sampai dingin lagi. Terus begitu. Kemudian saya mengajak teman-teman khatam bertahap. Apa maksudnya? Bertahap dan berprogres ya. Kalau hari ini ada yang sudah khatam, maka itu luar biasa. Artinya dia mencontoh para sahabat, mereka khatam 1 pekan sekali di luar Ramadan gitu ya. Nah, kita bisa mencontoh itu. Bagi yang belum, jangan berkecil hati. Bahkan bagi yang belum bisa 1 juz sehari gitu ya, maka jangan berkecil hati. Berprogres saja. Kalau saya anggap nih teman-teman di Hufaz Online, katakan di 8 hari pertama hari ini ya, itu sudah istiqomah 1 juz sehari. Saya anggap seperti itu. Semoga ini benar dan tidak keberatan gitu ya. Maka mari kita tingkatkan. Di 7 hari berikutnya kita tingkatkan. 1,5 juz atau 2 juz per hari. Nanti di pekan ketiga kita tingkatkan menjadi 3 juz atau 4 juz per hari. Dan puncaknya adalah bismillah. Bismillah, mari kita pecahkan. Ramadan kali ini bisa khatam dalam 7 hari. Nanti di puncak akhir Ramadan. Jadi berprogres ya, pelan-pelan, naik gitu. Dan itu bisa diukur buat teman-teman yang belum biasa khatam juga bisa. Misalnya ada saudara kita, anggota keluarga kita yang belum biasa baca Quran, di 10 hari pertama cukup 1/2 juz, oke. 1/2 juz per hari, 10 hari, oke. Nanti 10 hari kedua naikin, jadi 1 juz per hari. 10 hari ketiga dipolin tuh, jadi 1,5 juz per hari. Jadi dia bisa khatam, meskipun belum biasa khatam, bahkan belum biasa baca Al-Quran. Yang penting punya kemauan kuat dan bismillah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bisa kita gapai gitu ya. Nah buat kita, ayo saya mengajak nih dan menantang teman-teman gitu ya, yang belum pernah khatam 7 hari sekali, sebagaimana sebagian besar sahabat Nabi khatam gitu. Di Ramadan ini semoga pecah itu, dan itu kita lakukan bertahap. Pekan ini 1 juz sehari, pekan depan naikkan 2 juz sehari. Pekan depannya naikkan 3 juz, 4 juz sehari. Pekan depannya naikkan menjadi 5 juz atau 4 sampai 5 juz sehari. Dengan rumus yang dikenal saya juga pernah menyampaikan ya, dengan rumus Fami Bisyaukin. Al-Fatihah, hari berikutnya Al-Ma'idah, hari berikutnya surat Yunus, hari berikutnya surat Al-Isra, Bani Israel, Fami B, hari berikutnya Shin, Asy-Syu'ara, hari berikutnya Waw, Was-Saffat, hari ke-7 hari terakhir Qaf, Fami Bisyaukin. Atau bisa dengan deret hitung ya. Kalau dengan deret hitung, ini biar gampang juga nih. Kalau yang diriwayat di Ibnu Katsir itu dengan deret hitung. Hari pertama 3 surat setelah Al-Fatihah. Katakan nih besok nih hari Senin gitu ya. 3 surat setelah Al-Fatihah. Hari Selasa 5 surat berikutnya. Hari Rabu 7 surat berikutnya. Hari Kamis 9 surat berikutnya. Hari Jumat 11 surat berikutnya. Hari Sabtu 13 surat berikutnya. Hari Ahad sisanya. Dan itu sama hitungannya, dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Semoga ini salah satu alternatif buat teman-teman yang boleh jadi butuh rekomendasi gitu ya. Tapi yang sudah punya rencana, dan rencana itu paling tepat buat para akhwat, para ummahat, silakan lanjutkan. Ini salah satu rekomendasi saya saja. Syukur-syukur kalau kita bisa tambahkan dengan khatam terjemah Al-Quran. Atau kalau tidak khatam, kita targetkan berapa juz kita baca dari Al-Quran. Terutama kalau kita belum paham baca bahasa Arab. Allahu a'lam bishawab, demikian yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima siam kita, menerima qiyam kita, menerima tilawah Al-Qur'an kita, menerima silaturahim kita, menerima infak sedekah kita, menerima seluruh ibadah, amal ibadah di Ramadan ini dengan penerimaan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak, mohon maaf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas materinya. Masya Allah ya, semoga dari materi yang telah Ustaz berikan bisa menjadi penyemangat dan motivasi kita untuk terus istiqomah dalam membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan pada tahun ini. Langsung berlanjut ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab ya Ustaz ya. Ini tadi saya sudah coba buka di kolom chat untuk pertanyaan. Alhamdulillah sudah ada 2 pertanyaan Ustaz, Masya Allah. Berarti pada antusias semuanya ya. Oke. Dari Bu Sumirati Banjarbaru. Assalamualaikum Bu Sumirati, Bu Dokter. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, bolehkah sholat tarawih dilakukan sendiri atau tidak berjamaah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya boleh. Boleh ya. Tapi tarawih itu sholat sunnah yang diutamakan berjamaah. Sebagaimana sholat sunnah Id, sholat sunnah istisqa, maka tarawih salah satu sholat sunnah yang sebaiknya lebih utama dalam keadaan umum ya, bukan dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan itu misal kayak kemarin pandemi, dalam keadaan kurang fit, atau dalam keadaan ibu-ibu, akhwat kurang aman, maka lebih baik sendiri. Tapi dalam keadaan biasa, dalam keadaan normal, sebaiknya berjamaah. Dan kalau sendiri, meskipun boleh, nggak dapat kesempatan tadi, kesempatan untuk qiyamul lail sepanjang malam kan. Karena untuk mendapatkan keutamaan itu, kita mengikuti imam. Artinya berjamaah. Dan sampai selesai. Sampai dia sholat witir. Gitu ya. Jadi sebaiknya kalau tidak ada keadaan khusus kita ikut imam. Apalagi imam kita nyaman gitu ya. Nah ini pengecualian juga. Seandainya di musola terdekat kita, imamnya nggak nyaman kita ikuti, terlalu cepat misalnya. Ya boleh aja di rumah, apalagi ibu-ibu. Atau boleh juga sesungguhnya ya, tadi saya katakan kita cari imam yang lebih nyaman di tempat lain gitu. Jalan ke masjid sebelah gitu. Terutama kalau tidak ada fitnah ya. Di tempat kami alhamdulillah nggak ada fitnah itu, jadi boleh gitu. Nah, kalau tidak ada mahram maka itu salah satu alasan yang penguat untuk sendiri nggak apa-apa di rumah, itu lebih baik ya. Terutama kalau dengan keluar tanpa mahram ada kemungkinan fitnah atau bahaya. Tapi kalau tidak ada bahaya maka tidak apa-apa juga. Artinya ada salah satu pendapat fikih mengatakan sesama wanita itu bisa menjadi penjaga satu sama lain gitu ya. Ke musola, ke masjid itu kan nggak jauh dan rame ya cenderung. Kalau Ramadan terutama di hari-hari awal maka itu pun tidak masalah. Tapi kalau di rumah pun tidak apa-apa. Bagi yang lebih ingin menjaga diri maka dapat poin di situ. Mungkin nggak dapat poin qiyamul lail sepanjang malam, tapi dapat poin ibadah kita dengan menjaga diri. Lebih menjaga diri dibanding dengan yang lain. Allahu a'lam bishawab. Ya, bagaimana Bu Sumirati? Insya Allah jawabannya sudah puas ya? Ya, oke, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Bismillah, afwan, izin bertanya Ustaz, kalau kita sholat tahajud, apakah tidak pakai witir lagi karena sudah witir pada sholat tarawih? Syukran. Dari Ustazah Nani. Bu Nani, Ustazah. Betul, dan itu yang paling ideal dalam konteks kalau kita ikut imam ya. Dan memang tarawih itu kan qiyamul lail khusus pada bulan Ramadan, dan itu paket. Ada paket kita yang pahami, yang kita kenal ada paket 11, ada paket 2, 3 itu paket. Artinya tarawih plus witir. Lantas bagaimana kalau bangun malam, sholat aja yang lain, sholat tahajud. Dan kalau sudah witir di tarawih maka tidak usah witir di tahajud. Di Ramadan seperti itu sebaiknya. Karena ada paket tadi ya, paket tarawih itu kan plus witir, apalagi kita ikut imam, mendapatkan qiyamul lail sepanjang malam. Tapi dalam keadaan tertentu, misalnya kita mau menunda witir pun nggak masalah. Kita qiyamul lail sendiri, gitu kan, tarawih sendiri, begitu sudah 8 rakaat atau 20 rakaat, witirnya mau nanti malam, sekali-kali nggak apa-apa juga. Yang pasti tidak ada witir 2 kali dalam semalam.
Kalau sudah witir di tarawih, tidak usah diulang di tahajud. Atau boleh merencanakan witir langsung di tahajud nanti sebagai penutup sholat malam. Dan itu dua-duanya boleh. Meskipun ketika Ramadan umumnya witir itu dipaketkan dengan tarawih. Allahu a'lam bishawab. Saya nggak dengar suara Ustazah Hafifah, masih di mute kayaknya. Oh, Masya Allah, Afwan. Ya, lanjut ya Ustaz ke pertanyaan berikutnya dari Ustazah Ndeh. Ustaz, Afwan izin bertanya, kalau sholat syuruk hanya bisa dilakukan di masjid. Baik, riwayatnya itu berbunyi man shalla subha fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullaha dan seterusnya. Jadi sholat syuruk itu sungguhnya ada perbedaan pendapat tentang penamaan sholatnya gitu ya. Tapi ala kulli hal itu ada. Itu dengan syarat. Syaratnya pertama harus sholat subuh berjamaah. Dan sholat subuh jamaah itu konteksnya dalam hal ini adalah di masjid. Karena ketika menyebut jamaah maka hadis-hadis itu di masjid gitu ya. Dalam keadaan normal. Kemudian syarat kedua qa'ada yadhkurullah. Berdiam diri, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis subuh setelah salat subuh jamaah itu zikir. Dan zikir ini macam-macam. Bisa zikir dengan zikir-zikir tertentu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau afdalul zikri ba'dal Quran gitu ya. Baca Quran termasuk zikir. Karena inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami turunkan az-zikr yakni Al-Qur'an. Baca Al-Quran, termasuk ikut kajian. Ikut kajian itu kalau kita niatkan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala bagian dari zikir. Begitu terbit matahari, tunggu, jangan langsung. Tunggu barang 10 menit, 20 menit, sholat 2 rakaat. Sebagian ulama fikih menyebutnya sebagai sholat syuruk ya. Yang pahalanya itu setara kahajjatin wa umratin taman. Seperti pahalanya orang yang haji dan umroh sempurna. Nah, hadis itu konteksnya adalah suasananya adalah di masjid. Suasananya ya. Dan masjid itu terutama buat perempuan maka bisa saja. Ini terutama kalau kemarin dalam masa pandemi ya. Itu kan ada sebagian ulama yang memfatwakan bisa aja perempuan tuh iktikaf di musolanya di rumahnya gitu kan. Maka dengan kias seperti itu bisa saja. Jadi ibu-ibu yang punya musala khusus di rumah dan jamaah di sana, sebaiknya jamaahnya antara perempuan ya, ibu dengan anak perempuannya, karena bapak dan anak lakinya di masjid. Bayangan kita seperti itu, ibu dengan anak ibu yang perempuan, jamaah di rumah, di musola di rumah itu gitu ya. Kemudian nggak keluar dari musola itu setelah sholat subuh berjamaah, kecuali untuk keperluan yang darurat ya, buang air misalnya, balik lagi buat pikir sampai terbit matahari lebih 10 menitan atau 20 menit kalau mau aman, sholat 2 rakaat. Nah, maka seperti itu suasananya seperti itu. Adapun di luar itu ya mau ngerjakan tidak masalah, tapi nampaknya suasananya adalah sholat jamaah di masjid dengan 2 pengertian tadi. Yang umum adalah di masjid yang biasa kita pakai di musola atau masjid, atau yang kedua dalam makna khusus bisa saja di musola khusus di rumah. Memang khusus gitu ya, bukan musola asal gelar saja dah, bukan, tapi khusus, ada musola khususnya gitu, maka silakan, semoga itu termasuk dari bagian sholat jamaah subuh di masjid sebagaimana yang dimaksud di makna yang pertama. Allahu a'lam bishawab. Oke, begitu jawabannya Ustaz Dende, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Insya Allah Ustaz, ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Apa ya Ustaz ya? Masih ada Baik, silakan. Dari Bu Pasruratul Ummah, izin bertanya Ustadz, ini permisalan saja. Misal secara waktu kita punya peluang untuk meniru salafus sholih yang khatam kurang dari 3 hari. Tapi secara bacaan dan pemahaman jadi sangat tidak berkualitas. Apa sebaiknya tetap ikut dalil yang pertama tadi? Kayaknya Baik. ini, oh ya, itu dulu Ustaz. Ya.
Yang wajib dari kita itu kan sesungguhnya bukan berapa kali khatamnya ya. Itu iya, tapi itu efek sebenarnya. Lebih penting dari itu sebenarnya kedekatan kita dengan Al-Quran. Saya berani mengatakan orang yang bisa katakan 1 juz sehari, baca 1/4 jam doang gitu ya, 1/4 jam doang dia selesai 1 juz, tapi cuma segitu doang dia baca. Ada satu orang yang B, dia baca 1 juz tapi dengan 1 jam, maka menurut saya itu lebih baik yang 1 jam tadi. Karena dia dari sisi durasi lebih panjang. Boleh jadi bacaannya kurang lancar, sehingga harus lebih panjang, artinya dia di sana ada effort yang lebih, ada usaha lebih, atau sama-sama lancar tapi yang bacaan lebih lama tuh lebih menikmati, lebih menghayati, tidak mengejar target gitu ya. Dan begitu bacaan salafus saleh tadi. Jadi jangan bayangkan Imam Syafi'i ketika khatam 2 kali per hari itu bacaannya ngebut, nggak jelas gitu, enggak. Bacaannya tetap tartil, ngebut tapi tartil gitu ya. Nanti kan ada batasan-batasan tertentu bagaimana, masih terdengar baik kalau orang mendengarkan gitu. Jadi begitu, dan itu kita terbukti sekarang kan, ada orang bisa menghatamkan Al-Quran itu, ada di YouTube bahkan dalam 7,5 jam, dengan bacaan tartil, hader, cepat, tapi tartil gitu ya. Saya bayangin seperti itu dulu. Tapi lebih dari itu keberkahan waktu yang, ya orang kalau udah terlatih gimana sih gitu kan. Kayak kita melihat, nggak usah jauh-jauh, melihat sirkus saja. Orang bisa naik di 1 roda, menggoes rodanya itu butuh latihan gitu kan. Dan repetisi sekian kali. Bayangin Imam Syafi'i, saking ahlinya dia baca Al-Quran, udah waktu itu yang kita harus berlatih jatuh bangun, buat beliau sudah sangat familiar dan ahli. Repetisi kesekian kalinya itu sudah sangat fasih gitu ya. Jadi yang penting adalah buat kita satu berniat, yang kedua durasinya itu lebih penting gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau belum bisa ngejar khatam, ngejar durasinya aja. Kita punya waktu yang lebih di Ramadan untuk ber-Al-Quran, dan nanti akan sesungguhnya berbanding lurus. Hari pertama 1 jam katakan bisa selesai 1 juz. Nanti di hari terakhir Ramadan kalau kita istiqomah 1 jam itu bisa 2 juz insya Allah. Dengan tiap hari fokus gitu ya, 1 jam aja misalnya, dengan durasi ngitungnya gitu, itu akan meningkat pasti, karena kan kalimat-kalimat Al-Quran juga berulang-ulang. Jadi nanti yang akhir-akhir itu lebih familiar, lebih setengah hafal, karena sudah sering baca, lisan kita sudah adaptasi banyak gitu ya. Dan itu yang terjadi kepada salafus saleh tadi, semakin diulang semakin ahli, sehingga tidak ada lagi batasan, apalagi mereka adalah penghafal Quran ya. Jadi nggak terbatas harus duduk di tempat, bisa sambil masak, sambil jalan ke kantor. Itu sangat mungkin. Tidak ada yang membatasi dari Al-Quran kecuali janabah kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah ya Ustaz. Jadi memang intinya adalah bagaimana waktu kita dengan Al-Quran ya di bulan Ramadan ini. Selanjutnya pertanyaan terakhir Ustaz, kayaknya tadi agak sama dengan pertanyaan berikutnya ya. Jadi Ustaz, bagaimana jika kita tilawah namun tidak menikmati bacaan karena ingin cepat dan mengejar target khataman? Ya, itu boleh saja, boleh. Asal masih dalam kategori yang tartil ya. Mempercepat bacaan dalam rangka mengejar kuantitas itu boleh saja. Apalagi Ramadan. Tapi sebaiknya tetap tidak meninggalkan yang untuk menghayati tadi. Makanya buat saya kita bagi saja. Katakan kita punya waktu, kita luangkan dalam sehari semalam di Ramadan itu 3 jam ngaji deh, 3 jam aja misalnya. Dan 3 jam itu kita bagi, nggak usah dikumpulin. Kalau kumpulin kepanjangan. Misalnya habis tarawih 1 jam, menjelang subuh atau sebelum sahur 1/2 jam, setelah subuh 1 jam, nanti siang di sela-sela aktivitas 1/2 jam, itu kan 3 jam. Dibagi-bagi saja. Mana yang buat ngejar khatam, mana yang buat menghayati, artinya kita baca pelan-pelan gitu ya. Bahkan ada yang buat tahqiq gitu, sebaiknya ya. Nah itu bisa, mana yang buat menghafal, mana yang buat murojaah, dibagi seperti itu. Jadi kita nggak meninggalkan satu untuk yang lain. Atau kalau pengen mudah, ada dari 3 jam tadi 1/2 jam yang buat baca santai.
Yang buat baca memang kita menikmati bacaan pelan kita, bahkan kita baca terjemahnya gitu ya. Nggak ngejar target khatam, nggak, setengah jam aja, 2,5 jam yang lain buat khatam silakan. Dan di masa Ramadan ini yang mengejar khatam itu di antara yang disyariatkan agak cepat daripada biasanya, nggak masalah. Jadi kita mengejar kuantitas gitu ya. Nilainya sama tapi lebih banyak gitu. Dengan tetap tidak meninggalkan satu sesi di mana kita mengejar kualitas. Nggak sebanyak yang khatam tapi ada nilai yang lebih dibanding dengan yang cepat. Jadi seimbang saja dan dibagi saja waktunya. Dan ketika sedang waktu ngebut ya nggak apa-apa gitu. Biarkan kita ngejarnya target khatam. Nanti ada kalanya waktu di mana target kita adalah misalnya paham gitu ya. Jadi santai dan membaca terjemah dan semisalnya. Semoga dua-duanya bisa berjalan beriringan dan itu yang ideal. Karena saling mendukung, bukan saling bertabrakan atau saling menghalangi. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, jawabannya Masya Allah ya, membuka wawasan kita semua, semoga kita bisa mengamalkan. Saya juga jadi paham dan semoga menjadi motivasi nih buat kita semua peserta kajian pada siang hari ini menuju sore. Masya Allah, sangat beruntung kita semua yang bisa Allah izinkan belajar bersama dengan Ustaz. Alhamdulillah, pertanyaan sudah tidak ada lagi Ustaz sepertinya. Jadi saya langsung ke acara berikutnya Ustaz ya. Oke, selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Ustazah Ana Nasrullah. Pada Ustazah Ana, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bitarki ma'asiyatika abadan ma abqaitana. Warhamna min takallufi ma la ya'nina warzuqna husnal manzari fima yurdika 'anna. Allahumma nawwir kitab Allahumma rzuqna an natlahu 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anna. Allahumma nawwir kitabaka absarana washrah bihi sudurana wa farrih bihi qulubana wa atliq bihi lisanana واستعمل به أبداننا وتقوينا على ذلك وأعنا عليه إنه لا معين عليه إلا أنت لا إله إلا أنت. اللهم إنك تعلم أن هذا القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وآدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يهبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustazah Ana yang telah membacakan doa. Dengan berakhirnya agenda pembacaan doa, maka berakhirlah agenda kajian Ramadan pada siang hari ini. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini, semoga Allah ridha dan Allah berkahi. Semoga Allah mudahkan kita juga untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan pada siang hari ini.
Oke, itu saja dari saya sebagai MC. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Ditutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditutup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan. Penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan. Tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan. Tidak pernah bosan untuk melafalkan 30